saya diminta kemarin Bu Sekar itu untuk cerita ya bagaimana membuat penelitian yang baik gitu ya. Jadi memang Bu Anies dan Pak Bambang mungkin juga teman-teman yang ada ini nggak tahu nih dosen atau mahasiswa nih Bu Amelia dan kalau Pak Harto ini kan sudah ahli ya, jadi sudah paham. Tapi yang pasti gini, Bapak Ibu, saya itu selalu berpendapat kita itu kalau penelitian itu nggak bisa instan, sorry, publikasi itu nggak bisa instan. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya, publikasi itu tidak bisa instan. Publikasi itu bisa dipublikasikan di tempat yang baik jika diawali dengan penelitian yang baik. Penelitian yang baik itu diawali dari topik yang menarik dan metode yang benar. Nah, baru bisa nanti dipublikasikan. Nah, seringkali teman-teman kita itu sibuknya di publikasi. Artinya tanpa memikirkan penelitiannya apa, menarik atau enggak, tiba-tiba publikasi aja. Nah, itu seringkali akhirnya apa? Seringkali kita terjebak pada jurnal-jurnal yang predator. Nah, ini yang menarik. Artinya begini, jurnal-jurnal predator itu ya jurnal-jurnal yang kalau kita kumpulkan hari ini, besok dapat loa. Lalu bayar 20 juta, selesai. Jadi saya selalu bilang, saya harusnya kalau kita itu sudah berniat menjadi seorang peneliti, seorang dokter itu kan niat peneliti ya. Maka ya paling nggak kalau publikasi itu ya yang benar lah. Jadi bagi saya kalau mau yang benar, itu harus publishernya ya yang mainstream gitu ya. Kayak di Emerald, Elsevier, Taylor and Francis, ya bahkan In Science. Ya. Tapi kalau publisher-publisher yang ya nggak jelas gitu ya repot ya, karena kita selalu mengandalkan ke Q berapa gitu. Saya sih tidak senang itu dengan Q berapa itu saya tidak terlalu happy gitu ya. Saya mending Q3 tapi publishernya Emerald gitu ya. Saya tuh lebih happy seperti itu sebenarnya. Oke, tapi itu nanti aja kita ngobrol terakhir aja kalau ada waktunya. Tapi saya yang ingin sharing itu karena tapi gini ya, karena alhamdulillah cuma berdua gitu ya. Mungkin yang saya sampaikan ini nanti agak sedikit bertolak belakang dengan mungkin apa yang diajarkan dosen-dosen Anda. Karena jangankan dosen-dosen Anda ya, dosen-dosen saya sendiri pun saya bertolak belakang gitu ya. Karena saya selalu mencoba untuk berpikir yang berbeda gitu. Karena kalau sama semua, itu tidak ada yang menarik. Nah, jadi kembali lagi saya katakan publikasi yang baik harus dimulai dari penelitian yang baik, di mana penelitian baik itu harus didukung oleh topik yang menarik dan metode yang apa ya, dan metode yang bisa diibaratkan itu metode yang benar gitu ya. Jadi kalau metodenya tidak benar dan topiknya tidak menarik, itu wassalamualaikum saja lah. Sudah itu publikasinya udah nggak jelas. Tapi sebelum saya mulai, Pak Bambang, Bu Anies, dan siapapun yang ikut acara ini ya, saya mau cerita. Saya pernah diceritain oleh ini, senior saya gitu ya, salah satu profesor hebat gitu ya. Saya pernah diceritakan bahwa kalau membuat penulisan penelitian, ini saya belum masuk ke materi ya, tapi saya cerita luang lingkup dulu. Kalau kita buat penelitian, itu kalau orang Jawa bilang tuh jangan bikin penelitian simbah. Bu Anies tahu mbah? Atau Pak Bambang tahu mbah? Mbah itu eyang itu loh Bu. Kalau ibu mungkin orang Jawa bilang mbah, mbahku, mbah. Nah, oke. Jangan bikin penelitian simbah gitu. Saya tanya, apa itu Prof? Kok penelitian? Waktu saya masih jadi peneliti muda, ya, saya waktu lulus dokter, saya tanya sama Profnya diceritain, jangan bikin penelitian simbah Pak Sabil. Apa itu Prof? Jadi gini, jadi dia cerita, di desa itu ada seorang anak desa, itu yang sekolah ambil S2, dan dia adalah anak desa pertama yang lulus S2, ya, jadi dia lulus S2. Lalu pada saat wisuda, ini tapi cerita fiksi ya sebenarnya, tapi ini hakikatnya nanti di ujung. Pada saat S2 lulus, dia tuh ditemani oleh sekampungnya, sedesanya itu untuk wisuda, termasuk mbahnya. Ya, mbahnya datang nemeni. Lalu di perjalanan, mbahnya ini kan kagum gitu ya, Bu, ya Bapak Ibu ya. Kagum dengan si anak tadi karena, wih, kalau dalam bahasa Jawa itu kok putuku, putu itu cucu gitu ya. Putuku ya hebat nih. Kok hebat bisa lulus S2? Lalu di perjalanan dia tanya, kalau di Jawa itu manggil anak laki-laki itu kan tole, le gitu ya, tole gitu ya. Le, kamu itu sinau apa? Belajar apa kamu itu? Kok lama? Kemudian uangnya banyak gitu ya. Tapi dapat beasiswa, hebat putuku ini. Oh hebat. Nah, si anak tadi lalu bilang ke mbahnya, ini loh mbah, aku itu nggawe riset. Jadi aku tuh gak sekolah, aku tuh nggawe riset. Nah dikira mbahnya itu Bapak Ibu,
Dikira mbahnya tuh risetnya tuh riset kayak di lab yang wah yang kayak ini ya kimia-kimia gitu ya. Tanya mbah, kowe riset apa boleh? Ini mbah, aku iku, aku itu riset itu tentang the effect of service quality on customer loyalty mediating by customer satisfaction. Study on the fast food restaurant. Wah, mbak kan seneng ya Pak ya. Wah, mbak kan, wih, putuku hebat deh. Bisa buat penelitian yang luar biasa. Kalau mbaknya tanya, Le, sakjane itu sebenarnya, sakjane, kowe riset opo? Oh, ini mbak. Nah, dijelaskan sama putu nih, mbak, ini. Mbah, mbah kalau makan, misalnya di warung Pak Agus itu ya, mbah makan di warung Pak Agus, mbah dikasih pelayanan yang baik. Pak Agus warungnya bersih, Pak Agus itu iso ngutang, kita iso ngutang gitu ya. Lalu makanannya beraneka ragam, lalu ya pokoknya kualitas pelayanan yang baik deh. Mbah seneng nggak? Oh yo seneng aku deh, puas aku. Nah, nek Mbah puas, Mbah seneng, datang lagi nggak Mbah? Oh yo datang lagi Mbah, aku. Nah, ya iku Mbah, iku sing tak teliti. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sama mbahnya, anak itu langsung ditempelin. Pertanyaannya, loh kok kenapa? Kok ditempelin? Mbahnya ngomong ini, lek ngono tok, aku ora usah sekolah, aku yo ngerti. Ya, aku rasa sekolah, aku yo ngerti. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Artinya, nanti kalau buat disertasi, Bapak Ibu semua mahasiswa doktoral itu, jangan bikin disertasi simbah. Disertasi yang orang semua sudah tahu. Kalau orang semua sudah tahu, ngapain diteliti lagi? Misal di HR, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Nggak usah diteliti, Bu. Kenapa nggak usah diteliti? Lah orang sudah tahu kalau pemimpinnya baik, kinerjanya baik. Pengaruh kompensasi terhadap peningkatan kinerja. Lo ngapain diteliti? Mbahku yang ngerti, Bu. Kasih kompensasi bagus. Orang itu akan kerja dengan baik. Nah, sehingga mulailah berpikir, kira-kira konsep apa, ya, Bapak Ibu, yang harus kita kembangkan, ya, ketika kita membangun sebuah disertasi. Jadi saya selalu tekankan kepada mahasiswa saya, Bapak Ibu, bahwa kalau kita mau membangun sebuah penelitian, itu pikirkan sebuah konsep apa yang mau kita kembangkan. Kalau hanya sekedar pengaruh ini dengan mediasi, moderasi, itu udah ribuan itu di POP, di Google Scholar itu udah banyak itu. Jadi mbah saya nanti saya takut kalau saya riset itu mbah saya bangun dari kubur datangi kan repot kalau kayak gitu itu. Ya, jadi pembuka saya adalah Bu Anies, Pak Bambang atau siapapun yang ikut acara ini ya, itu mulailah berpikir bahwa ketika disertasi itu kembangkanlah sebuah konsep baru, sebuah model yang baru, sebuah pemikiran baru, di mana kita itu akan mengembangkan sebuah keilmuan. Cuma nanti akan ada beberapa pertanyaan, khususnya adalah ketika, loh, saya ini kan mau membangun hipotesa, hipotesisnya gimana? Penelitian terdahulunya belum ada. Terus bagaimana? Itu pertanyaan mahasiswa. Mahasiswa selalu bertanya seperti itu, apalagi kalau promotornya juga old school, ya out of date gitu ya. Artinya apa? Ini harus ada yang saklek seperti ini. Kalau nggak ada nggak bisa. Ya gimana pengetahuan bisa maju kalau semuanya berpikir semua harus ada. Nah ini kan yang harus kita pikirkan, kita renungkan ulang. Apakah ketika kita mengatakan X berpengaruh terhadap Y, itu harus ada penelitian yang benar-benar sama sebagai supportingnya. Nah ini nanti yang mungkin kita bisa diskusikan sama-sama ya. Tetapi itu pengantar saya, Bu Anies, Pak Bambang, dan teman-teman lainnya. Oke, saya share sedikit aja ya cerita saya supaya cerita saya lebih menarik. Ini saya gabung aja. Kemarin saya kasih materi sekalian aja supaya saya enggak dua kali ya. Tadi saya sih bilang sama Pak Arto, nggak punya slide Pak, tapi ya saya punya slide lah daripada saya nggak punya slide kan ya. Jadi saya punyakan aja slide-nya. Jadi gini, Bapak Ibu, oh tadi sudah dikenalkan ya. Jadi nama saya Nanda Sabil, panggil aja Pak Sabil gitu ya, atau Prof Sabil. Mau Pak Sabil aja lebih enak. Saya guru besar bidang manajemen pemasaran Bapak Ibu sekalian. Nah, ini umum.
Saya ketua research group, jadi bidang saya itu sebenarnya ke pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Tapi sekarang ya lebih ke pariwisatanya sebenarnya. Jadi kalau ada yang tertarik di riset tourism marketing gitu, apa tourism management, ya bisalah kolaps dengan saya suatu hari nanti gitu ya. Oke, saya cerita saja, Bapak Ibu sekalian. Jadi gini, kalau kita mau menulis, Bapak Ibu, ini mungkin sudah diajarkan di banyak tempat ya. Tapi sekali lagi disclaimer-nya ya, Bapak Ibu. Disclaimer-nya adalah ini menulis versi saya, ya. Artinya mungkin Anda kalau ikut ikut misalnya aja Prof. Agusti Ferdinand itu akan beda. Mungkin ikut siapa di Prof. MTS Arif gitu ya, mungkin beda lagi ya, mungkin Prof. Limsani itu ya mungkin beda, atau ikut siapa itu pasti akan beda karena semua orang yang sudah sampai titik tertentu itu akan punya gaya sendiri dalam menulis. Jadi kalau lagu itu ojo dibanding-banding ke gitu ya, karena tidak bisa dibanding-bandingkan juga. Yang penting hasil akhirnya adalah sebuah publikasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipublikasikan. Itu yang paling penting. Nah, kalau menulis versi saya, Bapak Ibu. Dalam versi saya, ini nanti sengaja saya list yang banyak, tetapi yang mau saya bahas banyak itu nanti di research gap dan novelty. Ya, ini yang mau saya bahas lebih jauh, tapi yang umum ini saja. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita mau menulis dalam sebuah tulisan yang baik, maka versi saya adalah saya akan mencari fenomenanya terlebih dahulu. Ya, fenomena. Dan ketika kita membuat fenomena, Bapak Ibu, kita itu kalau saya ya berpikir, fenomena itu jangan terlalu sempit. Fenomena itu fenomena yang general, ya, fenomena yang umum, ya, di mana fenomena itu harus ada data, harus ada fakta, ya, dan harus ada kejadian. Jadi kalau misalnya, ini contoh paling mudah saja ya, misalnya saja, ketika mahasiswa, khususnya S1 atau S2, mereka bilang gini, Prof, perusahaan itu kinerjanya menurun, ya, atau mereka sudah tidak, kinerja karyawannya menurun, turnover-nya tinggi. Nah, mereka mengatakan itu masalah. Bagi saya itu bukan masalah, tapi itu adalah fenomena, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebuah perusahaan menghadapi sebuah tantangan di mana tantangannya kinerja karyawan menurun, banyak turnover, turnovernya tinggi. Nah, itu adalah sebenarnya adalah fenomena. Jadi yang dimaksud fenomena menurut saya itu bukan sesuatu yang ya, fenomena itu lebih ke sesuatu yang apa yang terjadi, kondisi yang terjadi. Nah, kemudian seorang peneliti yang baik dia harus bisa mengeksplorasi fenomenanya apa. Dia akan lebih baik kalau fenomena tadi itu bisa didukung fakta dan data. Jadi publikasi itu senang kalau kita bisa di paragraf pertama itu memberikan fenomena yang baik. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Saya baru publish kemarin ya, jurnalnya sih jurnal biasa-biasa aja ya, tapi saya senang karena saya buru-buru mempublikasikannya karena luaran hibah ya. Jadi ya sudah saya bilang daripada saya tidak punya publikasi, pada saya kena apa namanya kena penalti gitu ya, lebih baik saya publikasikan. Jadi saya publikasi di jurnal ini. Ini jurnal nggak terlalu bagus ya. Saya publish di bisnis Kogen Business Management. Ini ya jurnal yang penting jurnal lah ya. Saya mengangkat judul ini, Fish Forever Fun, Crafting Customer Loyalty, Glamping Through Experience Quality and Engagement. Nah, jadi di apa namanya di paragraf pertama atau di bagian pertama Bapak Ibu, ketika kita menulis sebuah artikel, maka ini harus ada data dan fakta serta informasi. Jadi di bagian paragraf pertama, kalau publikasi ilmiah ya, itu harus ada yang namanya data, fakta, dan informasi terkait dengan apa yang kita teliti. Itu harus ada. Nah, kenapa? Karena data dan fakta ini atau fenomena ini akan membawa kita kepada yang kita sebut sebagai masalah penelitian. Jadi kalau saya mengatakan baru dari fenomena ada research problem. Yang harus diingat, Bapak Ibu, research problem ini itu bukan research question ya. Karena banyak mahasiswa saya itu bilang, oh kan research question nanti Pak, itu biasanya di subbab 1.2 gitu, biasanya begitu. Saya bilang bukan. Research problem itu sebenarnya adalah masalah apa yang ingin kita selesaikan
berdasarkan fenomena yang ada. Dan biasanya ada di bab 1. Jadi kalau orang-orang bilang, saya ngerjakan itu bab 3 dulu, bab 4 dulu, bab ini dulu. Saya enggak, saya tuh lebih senang kerja itu dari bab 1. Walaupun tidak berurutan ya, bab 1 biasanya kalau saya ngerjakan baik penelitian ataupun publikasi, saya akan jalan dari bab 1, introduction. Dari introduction saya akan lari ke, kalau sudah punya data, saya akan lari ke pembahasan. Nah, nulis pembahasan itu bersama-sama dengan bab 2 harusnya. Karena di pembahasan ini kan apa ibaratnya harus didukung oleh literatur review ya. Nah, jadi biasanya nulis bab 4 atau nulis kalau di tempat kami bab 5 ya, discussion and apa namanya pembahasan hasil penelitian itu konkuren lah bersama dengan literatur review. Tetapi kalau di publikasi saya akan nulis introduction karena jalan cerita kita itu ditentukan pada introduction Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga jangan lupa fenomena itu harus kaitannya erat dengan research problem. Kalau Bapak Ibu biasa dengan kuantitatif, research kuantitatif, maka sebenarnya research problem itu adalah variabel dependent-nya, atau yang biasa kita sebut variabel Y-nya. Jadi kalau misalnya Anda punya penelitian, pengaruh dari kompensasi terhadap kinerja karyawan dengan mediasi, misalnya aja mediasi job engagement dan job satisfaction, dan moderasi government regulation, misalnya begitu ya. Maka yang dimaksud riset problem itu adalah kinerja karyawan. Jadi kinerja karyawan itu adalah apa yang ingin di penelitian ini kita selesaikan. Dalam penelitian ini kan jelas bahwa kinerja karyawan itu adalah hal yang ingin saya selesaikan dalam penelitian ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok kinerja karyawan itu harus erat memiliki kaitan dengan fenomena, Bapak. Jadi kita nggak boleh mengangkat Y tanpa atau berkaitan dengan fenomena. Jadi ini kenapa mau menyelesaikan masalah? Karena ada fenomena. Biasanya teman-teman kita itu berangkatnya dari jawabannya terlebih dahulu. Oh ya, kalau ada pertanyaan silakan aja, sekalian aja Pak. Jadi kita diskusi ya, Pak. Tadi ada pertanyaan dari Boni, Pak Prof. Boni. Ya, kalau ada pertanyaan langsung aja Pak, silakan Pak. Atau ada Ya, pertanyaan Pak Boni? ada Pak, Prof. Makasih, Prof. Silakan, Saya mau silakan na- Pak. saya mau tanya, Prof. Jadi misalnya kalau research problemnya itu lebih ke mediasi, boleh tidak, Prof? Nah, itu menarik Pak. Research problem mediasi itu bukan research problem Pak. Mediasi itu sebenarnya arahnya ke novelty Pak. Jadi mediasi itu ke novelty karena sebenarnya pola berpikir kita itu sederhana Pak. Pola berpikir riset saya bilang sekali lagi ya, riset saya itu sederhana. Riset saya, pola berpikirnya itu begini. Kita punya masalah, ya, kita punya masalah, di mana masalah ini turunan fenomena, kemudian dari masalah tadi, kita punya jawabannya. Kita punya jawaban, which is ini adalah teori. Nah, sehingga awal berpikir kita itu seperti ini saja, Bapak Ibu sekalian. Ini awal berpikir kita. Ada masalah, ada jawaban. Ya, riset itu kan selalu seperti itu, Pak. Ada masalah, ada jawaban. Nah, kemudian baru mediasi atau moderasi itu yang akan berada di sini. Nah, pertanyaannya, ngapain kok harus ada mediasi dan moderasi? Kan begitu. Nah, saya mau tanya dulu nih ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini ya. Yang pasti sih ada Pak Anies, Pak Bambang, dan Pak Boni nih ya. Saya mau tanya, Pak. Bapak Ibu ini kan sudah S1, sudah sarjana, sudah magister, sudah. Sekarang ngambil doktor. Ngambil doktor semua nih kan ya. Atau sebagian sudah doktor lah kayak tadi Pak dosen tadi kan sudah doktor ya, dan beberapa teman sudah doktor. Pertanyaan saya itu singkat. Apa sih Pak, Bapak Ibu yang membedakan penelitian S1, S2 dan S3 menurut persepsi Bapak Ibu? Apa Pengembangan sih? teori Karena ya, Prof. gimana gimana Bapak Boni? Pengembangan teori ya, Prof ya. Nah, kalau jawabannya pengembangan teori ini kan susah, Pak. Di mana letak batasan-batasan pengembangan teori ini tadi? Nah, ini mungkin ada lagi yang punya pendapat lain selain pengembangan teori. Lebih in-depth mungkin ya, Prof. Apalagi Indef, Bu.
Pertanyaannya kan berikutnya adalah seberapa dalam kedalaman itu. Kalau pengembangan teori masih bisa, karena harus ada, tadi saya mengatakan, konsep yang dikembangkan. Tapi kalau masalah kedalaman, how deep that deep, ini kan pertanyaan. Nah, sehingga apa bedanya? Karena banyak kasus, Bapak Ibu. Saya tuh sebagai promotor, tuh mau lihat, banyak kasus disertasi, itu rasa tesis. Jadi kalau saya bilang, ini tesis plus plus ini. Tesis yang lebih gambarnya lebih kompleks, tesis yang tebalnya 2 kali, tapi hakikatnya dia adalah disertasi simbah. Nah, sekarang makanya apa itu? Kita harus tahu dulu nih perbedaannya nih antara skripsi, tesis, dan disertasi. Karena mahasiswa S3 kadang ya udah bikin disertasi tanpa tahu hakikat disertasi iki opo. Iki panganan opo iki. Nah, kira-kira apa itu bedanya nih antara skripsi, tesis, dan disertasi? Di dalam persepsi saya, persepsi kami, teman-teman, kalau bedanya itu singkat, Pak. Kalau anak S1, ya skripsi Bapak Ibu dulu, itu cukup dia hanya menemukan fenomena, menemukan research problem, dan mencari teorinya, lalu membuktikan apakah teori tadi mampu tidak menjawab masalah yang dia angkat. Oke, baik. Nah, yang teman-teman mahasiswa. Oke, khususnya yang manajemen. Pasti dulu yang manajemen atau ya berkaitan, yang menggunakan kuantitatif sebagai alat skripsinya dulu. Masih ingat nggak? Pasti selalu kita itu adalah judul skripsi itu sekitar berkaitan dengan pengaruh terhadap bla 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 bla. Sering seperti itu kalau kita lihat. Misalnya pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan terhadap loyalitas. Atau pengaruh dari kinerja, pengaruh dari kepemimpinan dan apa terhadap apa. Mayoritas anak skripsi kita yang manajemen, saya nggak tahu ya di teknik-teknikan atau yang lain, tapi intinya adalah ada masalah, ada solusi teori, dan Anda buktikan dalam penelitian di dalam skripsi itu. Ya, itu S1. Karena jelas S1 itu tujuannya adalah membuktikan teori yang dia pelajari di kelas. Jadi kalau anak manajemen misalnya aja, saya mau tahu Pak, masalahnya price earning ratio. Bagaimana meningkatkan price earning ratio? Oke, kemungkinan return on investment-nya harus ditingkatkan, kemungkinan return on asetnya harus naik. Sehingga judul skripsinya pengaruh return on investment dan return on asset terhadap price earning ratio. Nah, mayoritas seperti itu, Pak, penelitian anak-anak S1. Kenapa? Karena S1, Bapak Ibu sekalian, S1 itu fokusnya hanya kepada ini, ya. Fokusnya adalah dia menemukan fenomena, dia tahu research problemnya yaitu Y-nya apa, dan dia harus membuktikan apa teori, ya, apa teori yang bisa digunakan untuk menjawab masalah penelitian tersebut. Paham ya, Bapak Ibu ya? Jadi apa teorinya yang bisa digunakan untuk menjawab masalah penelitian tersebut? Nah, sehingga S1 itu stop di sini aja. Jangan tanya S1 itu apa novelty-mu. Ya, jangan ditanya itu. Nanti anak S1 apalagi dosen-dosen ini kan yang itu penyakit yang baru lulus S3, Pak. Biasanya kalau jadi dosen lulus S3 gitu ya pulang tanya, apa novelty penelitiannya? Ah, nanti tanya. Anak S1 kok tanya penelitian novelty. Anak S1 tuh cukup ditanya, ini masalahnya apa? Yakin nggak dengan solusi Anda? Selesai perkara. Kalau dia bisa membuktikan berarti oke. Kalau dia tidak bisa membuktikan, dia alasannya apa? Selesai. Ya kan? Nah, lalu pertanyaannya, kalau anak S2 itu di mana bedanya? Nah, anak S2 itu baru mengenal yang ini, Pak. Ini baru mengenal. Mereka baru mengenal research gap, celah penelitian. Celah penelitian ini kan sampai sekarang itu debatable, Pak. Ada yang bilang celah penelitian ini begini, ada celah penelitian begitu. Ya, tetapi kalau kita bicara jenis celah penelitian yang paling banyak dianut oleh program doktor di Indonesia, itu adalah inkonsistensi hasil penelitian. Itu yang paling banyak dianut program doktor di Indonesia. Artinya begini, ketika kita mengatakan bahwa, misal saja ya, kita mengatakan bahwa masalah penelitiannya ini adalah kinerja bisnis, ya, lalu kita mengatakan teorinya adalah kinerja bisnis itu bisa ditingkatkan dengan misalnya aja dengan kapasitas inovasi. Ya.
Berarti kan jelas, bahwa nanti judulnya kan jelas pasti adalah pengaruh kapasitas inovasi terhadap kinerja bisnis. Ya kan? Kinerja bisnis adalah research problem, jawaban teorinya adalah kapasitas inovasi, innovation capacity. Nah, lalu dari sini, ini tadi sudah ya teori. Jadi teori itu adalah jawabannya. Jadi kita tentukan riset problemnya apa, kemudian kita tentukan apa yang menjadi jawaban atau teori yang dapat digunakan untuk menjawab riset problem tadi. Nah, Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu yang menggunakan kualitatif, maka agak sedikit berbeda ya pendekatannya dengan yang kuantitatif. Kalau Bapak Ibu menggunakan pendekatan kualitatif, maka di dalam hal ini dia tidak punya teori yang digunakan atau teori yang akan diuji untuk menjawab research problemnya. Beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif pasti ada teori yang bisa diuji untuk menjawab masalah penelitian. Kalau kualitatif dia tidak ada teorinya. Ya, dia tidak ada teorinya sehingga penelitian kualitatif bersifat eksploratory. Sedangkan penelitian kuantitatif sifatnya explanatory karena dia menjelaskan. Nah, pada penelitian kualitatif, research gap itu adalah ketidakhadiran teori tadi. Itu sudah research gap. Sedangkan di penelitian kuantitatif, research gap itu apa? Ini yang debatable. Karena di beberapa penelitian, di beberapa program doktor, di banyak program doktor, itu dikatakan research gap itu adalah ketika kita mengatakan kapasitas inovasi berpengaruh, tetapi ada penelitian lain yang mengatakan kapasitas inovasi tidak berpengaruh. Sehingga terjadi yang namanya inkonsistensi hasil penelitian. Nah, itu Bapak Ibu, ini adalah gap yang paling banyak dianut oleh program doktor yang ada di Indonesia. Saya nguji dari beberapa tempat, saya nguji di mana namanya? Di Stesia, di UNER, di Unmul, saya nguji di mana lagi kemarin? Di Udayana, di UB, ya di UM. Saya menemukan hampir semua mahasiswa itu adalah mengatakan adanya inkonsistensi hasil penelitian. Saya tidak tahu di BINUS ya, karena saya belum pernah diundang gitu ya. Jadi saya tidak tahu di BINUS itu bagaimana. Nah, tapi mayoritas itu adalah inkonsistensi hasil penelitian. Nah, itu yang harus lihat. Sebenarnya tidak salah Bapak Ibu, inkonsistensi hasil penelitian itu sebagai research gap-nya. Tetapi kita harus pahami sebenarnya hakikat research gap itu apa. Ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ketika kita mengatakan bahwa kapasitas inovasi ya merupakan bagian atau solusi dari kinerja bisnis, maka sebenarnya ini kan adalah teori, Bapak Ibu. Ini kan bisa dijelaskan dari teori. Misalnya teori apa? Misalnya dari teori ini. Nah, kita kan bisa mengatakan bahwa inovasi sebagai apa namanya sumber daya yang dimiliki perusahaan itu akan mempengaruhi competitive advantage-nya atau keunggulan bersaing. Sehingga kan resource based theory mengatakan berarti kapasitas inovasi kita itu mampu meningkatkan kinerja. Fine, berarti kan ada teori namanya resource based theory. Lalu dikatakan, oh ada yang namanya inkonsistensi di antara dua variabel ini. Padahal makna dari itu sebenarnya adalah apa kelemahan dari RBT. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, research gap itu lebih mengkritisi apakah teori ini bisa tidak dikabung atau artinya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tapi kan susah mengkritisi teori itu, karena teori itu siapa yang berani mengkritisi? Profesor aja juga kadang nggak berani mengkritisi teori, apalagi mahasiswa doktoral. Sehingga apa yang terjadi? Yang paling mudah lihat saja, ada nggak inkonsistensinya? Kalau ada inkonsistensi, ya teorinya berarti kan kurang tepat. Sehingga makanya akhirnya setelah research gap muncul, ya, maka muncul novelty. Seperti pertanyaan Pak Boni tadi. Kalau kapasitas inovasi dan kinerja bisnis ini anggap saja tadi ada punya kelemahan berdasarkan resource based theory, maka kita tambahkan apa yang perlu kita tambahkan? Variabel mediasinya atau kalau perlu ditambahkan variabel moderasinya misalnya saja. Nah, jadi sebenarnya hakikatnya kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, misalnya lalu kita tambahkan seperti ini, misal saja. Bapak Ibu jangan terpaku pada gambar ya. Saya tuh sering kadang pegel juga dengan beberapa teman-teman itu ya. Gambarnya nggak bisa gitu. Gambarnya itu harus satu di belakang mediasi. Sekarang gambar itu cuma gambar. Gambar itu mau saya bikin gambar apa aja. Model itu
nggak ada bedanya gitu ya. Yang penting hakikat berpikirnya. Ah, misalnya seperti ini. Ini M1, ini M2, ini moderasi satu. Nah, jadi sebenarnya ini kan lalu secara garis besar ini kan menjadi konseptual modelnya disertasi kan Bapak Ibu. Mayoritas kan seperti ini. Kalau Anda lihat di perpustakaan atau lihat di tempat-tempat beberapa jurnal kan begini. Karena ini sebenarnya hakikatnya adalah ini menjadi resource based theory plus plus apa? Integrasi resource based theory dengan ini, ya kan? Mengintegrasikan ini RBT dengan nggak tahu ini dua variabel apa dan juga mengintegrasikan dengan moderasinya. Sehingga hakikat berpikirnya adalah mana ini kok hilang? Sheffield. Hakikatnya adalah bahwa di dalam disertasi ini atau di dalam penelitian ini kita mengembangkan sebuah konsep baru, yaitu ya resource. Kalau mau gampangnya ya RBT, extended RBT lah, atau kalau mau ya RBT apalah namanya. Nah, tetapi kan kalau mau gampang saja, ya nggak usah dikritisi, tinggal cari inkonsistensi, kasih mediasi, kasih moderasi. Jadi begitu, Pak Boni tadi kalau bertanya, apakah riset problemnya itu bisa dari mediasi? Tidak. Mediasi dan moderasi ini malahan adalah sebagai novelty yang kita berikan untuk menambal atau untuk menutup kelemahan dari teori yang kita kembangkan. Sorry, teori yang kita gunakan. Jadi kalau kita menggunakan RBT sebagai teori dasar, maka ya jelas ketika ada gap, maka kita harus isi dengan kebaruan tadi. Nah, pertanyaannya adalah apa bedanya novelty yang dikembangkan di anak S1 dan novelty yang dikembangkan, dikembangkan anak S2 dan novelty yang dikembangkan para calon doktor ini. Nah, ini harus bedakan Bapak Ibu sekalian. Inilah yang kadang-kala kita itu tidak berani. Kita itu tidak berani menyampaikan sehingga publikasi orang-orang kita atau teman-teman kita itu banyak yang bisa ibaratnya itu tidak bisa tembus pada jurnal-jurnal yang bereputasi karena kita tidak berani mengklaim sesuatu yang baru Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi novelty-nya itu di mana bedanya? Ini yang menjadi menarik. Kalau saya menganalogikan ya Bapak Ibu ya, kalau saya menganalogikan, analogi saya ini mungkin tepat, mungkin juga nggak tepat. Kalau bagi orang kedokteran mungkin nggak tepat, tapi yang sok-sok jadi dokter itu tepat. Kalau anak S1 itu kan gini, kalau misalnya putra kita atau putri kita itu demam atau Bapak Ibu demam, kira-kira Bapak Ibu minum obat apa? Kalau untuk penurun ini ya, demamnya itu. Paracetamol, Paling Pak. tepat Bu. Sehingga anak S1 itu kalau menurut OBE-nya itu kan adalah ketika ada penyakit dikasih solusi. Selesai kan? Artinya demam kasih paracetamol. Selesai. Itu S1. Kalau demam, nah. Tetapi kan ada kemungkinan, teori ini paracetamol ini nggak kena nih. Sehingga ketika dikasihkan ke orang demam tadi, demamnya nggak turun. Ketika demam nggak turun, lalu kita bisa mengatakan bahwa, oh ternyata si paracetamol ini sebagai teori itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Ada kelemahan dari paracetamol ini. Nah, kalau anak-anak S2 itu cukup mengatakan paracetamol ini bisa dikombin atau bisa dijadikan puyer, digabung dengan misalnya aja Nyudiatap misalnya, kalau itu adalah obat sakit perut. Sehingga dia hanya mengkombinasikan dengan sesuatu yang sudah ada. Jadi tidak ada yang baru, Bapak Ibu sekalian. Walaupun model penelitian Bapak Ibu serumit ini pun, ya ini kan kategorinya kalau kita bicara masalah riset model, whatever ini variabelnya apapun, ini kan di beberapa sekolah, ini kan sudah bisa menjadi disertasi, Bapak Ibu. Misalnya, saya jadikan aja kita kasih isi. Misalnya ini government regulation, moderasi government regulation. Mediasinya misalnya aja dynamic capability, dynamic capability dan misalnya ini. Ini di sini market orientation misalnya aja.
Saya kok yakin ya, kalau ini dibawa ke beberapa program doktor, research model ini pasti akan diterima sebagai draft disertasi, ya. Yang pasti di UB sendiri deh, di Brawijaya, ini pasti saya, kalau ini teman-teman pasti akan terima. Karena ini sudah menjadi sebuah model disertasi, sudah ada kebaruan, yaitu mediasi dan moderasi. Tapi bagi saya, kalau saya yang menulis, ini masih levelnya S2, Bapak Ibu sekalian. Ini masih S2 plus plus ini bagi saya. Kenapa? Ya karena kita tahu inovasi ini akan pengaruhnya semakin besar ke kinerja kalau ada government regulation. Inovasi semakin baik, maka kita akan bisa berorientasi pada pasar dengan baik. Kalau kita semakin berorientasi pada pasar, kapabilitas pemasaran kita akan meningkat. Nah, sehingga seperti saya sampaikan tadi, mana yang baru dari penelitian ini? Ini double ini. Mana yang baru dari penelitian ini? Kan jadi tidak ada. Sehingga kalau tidak ada, berarti di mana letak novelty-nya? Nah, ini yang harus kita diskusikan, Bapak Ibu sekalian. Ini yang perlu kita diskusikan. Di mana nanti letak teorinya? Atau bagaimana caranya merubah ini yang menurut saya adalah tesis plus plus atau ya tesis plus plus menjadi sebuah disertasi doktoral. Nah, ini nanti saya akan cerita. Tapi mungkin sebelum saya cerita lebih lanjut, ini kan berarti teori sudah, research gap sudah. Nah, kita mau ke novelty. Ada nggak yang mau tanya dulu nih? Atau mungkin ada yang masih mengganjal pikiran nih terkait dengan ini kan sudah konseptual. Nah, sampai sini ada nggak yang mau ditanyakan dulu? Saya, Prof, sebenarnya, Prof. Monggo, monggo, Pak Boni. Jadi saya sebenarnya itu mau penelitiannya di objeknya di konteksnya di perusahaan fintech, Prof. Ya, Saya lihat fintech itu adalah perusahaan yang memperkenalkan model bisnis yang baru. ya, Nah, model bisnis baru ini, kalau kita lihat fenomenanya sekarang fintech ada yang tetap bertahan, ada juga yang gagal. Tapi berdasarkan literatur yang saya lihat, antecedennya bahwa saya temu satu konstruk yang mana itu belum pernah diteliti berpengaruh terhadap bisnis model innovation, Prof. Jadi saya si konstruk SE ini eh, sebagai anteseden inovasi model bisnis sehingga inovasi model bisnis itu memberikan kinerja yang baik pada perusahaan fintech. Kira-kira seperti itu bisa tidak ya, Prof? nah, pertanyaannya yang antecedent determinan dari model bisnis itu tadi apa, Pak? Strategic entrepreneurship, Prof. Nah, strategic entrepreneurship. Nah, Iya, bisa Pak, bisa. Ini sama seperti yang mahasiswa saya sedang peneliti. Tapi dia di rumah sakit, Pak. Dia di rumah sakit. Ah, menarik, Pak. Karena dia ini ya mohon maaf di gereja. Jadi dia mengangkatnya rumah sakit milik Yayasan Katolik. Dia cari semuanya. Menariknya, Pak. Sama kayak punya Bapak. Jadi dia melihat kondisi bahwa saat ini rumah sakit yang punyanya Yayasan Katolik ini lagi turun, sehingga dia mau meningkatkan kinerjanya. Nah, salah satu variabelnya adalah merubah bisnis modelnya atau melihat bisnis modelnya bagaimana. oke. Jadi akhirnya sama, bagaimana pengaruh bisnis model dan ada determinannya. Awalnya dia menggunakan organizational value, Pak. Tapi kalau organizational value, saya bilang ini biasa, penelitian lainnya banyak gitu ya. Lalu saya tanyakan, apa kira-kira value yang atau apa sesuatu yang kira-kira kekhasan dari Yayasan Katolik ini? Atau saya bilang, kita nggak usah bilang Katolik deh, kita bicara religiusitas saja, religion. Artinya bicara semua agama, karena kan nanti kan bisa aja direplikasi di rumah sakit yayasannya Muhammadiyah kah, yayasannya NU kah, yayasannya apa itu kan bisa ya. Artinya kan sekarang semua agama itu kan punya rumah sakit gitu ya. Jadi artinya kan nanti bisa direplikasi. Yang penting apa konsepnya? Hari ini mengatakan, Prof, kita ini kan hidup itu kan penuh dengan kasih sayang gitu. Ya oke lah walaupun itu ini ya. Dia lalu mengembangkan sebuah variabel yang ada nilai-nilai kasih sayangnya. Nah, sehingga dia mengembangkan Pak variabel itu namanya apa sih kemarin dia? Saya lupa nama bahasa Inggrisnya nih ya. Nah, artinya adalah organizational value yang ada nilai-nilai kasih sayang, ada nilai-nilai kasih. Seperti itu. Dan ini yang menjadi kebaruan dia. Sehingga kalau Bapak mengatakan strategic entrepreneur itu adalah sesuatu yang baru,
maka harus dipastikan, Pak. Karena apakah memang itu adalah baru atau tidak. Kalau ini benar-benar baru, karena organizational value itu memang banyak. Tapi adalah kalau organizational value based on kasih sayang, ya ini menjadi sesuatu yang memang dikembangkan sendiri oleh peneliti. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana nanti menerapkan indikator pengukurannya, dimensi pengukurannya, item-item pengukurannya. Kalau itu tidak ada dari penelitian sebelumnya, maka itu baru. Sehingga Pak Boni kalau memang mau mengembangkan hal tersebut, ya maka dilihat dulu Pak, memang baru atau tidak. Kalau memang artinya sudah ada belum, kalau memang ternyata sudah pernah ada, ya bisa. Kalau saya memang jarang gitu ya. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau memang ada sebuah konsep yang di dalam penelitian ini yang kita kembangkan. Jadi gitu Pak. Jadi bisa bisnis model Oh iya, determinannya Pak. iya Prof. Itu Pak. Jadi memang Siap menarik Prof. Pak, Bapak Ibu. Sebenarnya sebenarnya ada Prof. Cuman kualitatif Prof. Jadi strategic entrepreneurship terhadap inovasi model bisnis, tapi dia metodenya pakai kualitatif Prof. Ya, ya, ya. Nah, berarti kalau mau itu bisa Pak. Itu bisa. Tapi dipastikan Pak ya, karena kan sejak sejak dia penelitian tahun berapa sampai sekarang, itu sudah ada belum yang mengimplementasikannya dalam bentuk measurement? Karena kan biasanya yang menarik itu kan sebenarnya adalah measurement, Bapak Ibu, konsep. Tetapi Pak, itu tetap aja Pak, ketika ada konsep itu tadi yang sudah di strategic entrepreneurship itu disampaikan, maka kan berarti konsep ini kan bukan konsep yang dikembangkan oleh Pak Boni, Pak. Betul Prof. Walaupun ini untuk doktoral itu sudah sangat layak, Pak. Tetapi kalau kita aim to publish in the reputable journal yang ya top tier gitu ya, itu agak agak berat karena artinya konsep ini sudah dikembangkan ya. Jadi agak agak ya bagus Pak, artinya itu bisa, tetapi harus hati-hati. Karena jangankan itu tadi Pak ya, ini sekalipun nggak ada yang baru sekalipun di program doktor banyak tempat, ini sudah jadi disertasi kok Pak. Ya walaupun walaupun tadi nggak usah variabel baru apapun tadi ya, ini aja lah kayak gini aja ini sudah jadi disertasi. Ya artinya ya ya, ya bisa ini sudah jadi disertasi. Cuma ketika nanti mau dipublikasikan, ya ini yang menjadi agak sedikit bermasalah. Bukan bermasalah gimana-gimana ya. Ya mencari venue-nya yang agak sulit gitu ya. Mungkin lama atau publishnya mungkin di jurnal yang tidak terlalu baik seperti itu. Jadi gitu Pak Siap, Budi. makasih Prof. Artinya itu boleh, itu apalagi kalau base-nya adalah kualitatif, lalu diimplementasikan dalam research model, serta dalam kuantitatif research itu bisa Pak. Iya, baik. Makasih Prof. Oke, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau tanya atau disaringkan. Tetapi ingat, ya semoga Bu. Ya, saya ingin bertanya dari apa namanya dari start sebenarnya Pak yang Ya, tadi silakan, terkait silakan. fenomena karena ada hal yang tadi menurut saya kok agak ini ya bagi saya yang terkait fenomena itu berasal dari sesuatu yang terjadi dan didukung data dan fakta. Nah, kalau misalnya kita menemukan fenomena dan menurut kita ini krusial gitu mempengaruhi kinerja eh, apa employee gitu. Namun mungkin agak susah apa ya mensupport eh, tadi fakta itu eh, dengan mungkin data yang apa ya statistik gitulah. Kira-kira kalau kondisinya seperti itu gimana ya Prof untuk bisa meyakinkan bahwa fenomena yang kita sebut itu ya memang ilmiah gitulah. Karena mungkin kita tidak punya data dukung dalam bentuk statistik Ya, yang bisa di apa ya di cross check gitu. Tapi kita misalnya karena ini dalam organisasi kita sebagai orang dalam gitu kita merasakan itu gitu. Gimana itu Prof menuangkan itu dalam sebuah eh, ini tadi artikel atau disertasi di pembukaan di introduction. ya. Kalau pengalaman saya Bu Anis, Bapak Ibu, memang beberapa itu khususnya beberapa sektor tuh data tuh akan sulit sekali dicari ya. Data statistik, data kuantitatif yang bersumber dari sumber resmi itu kan sulit sekali ya. Indonesia ini kan lemah sekali pencatatannya tuh ya. Betul Prof. BPS sekalipun itu aja kadang meluput juga nggak ada, kadang nggak standar. Nah, itu Ya, sesuatu yang ya udahlah kita nggak usah protes dan nggak usah berkeluh kesah gitu ya. Itu adalah realita. Nah tapi begini Bu.
kita peneliti, ini nakalnya saya ya, artinya nakalnya kita sebagai peneliti ya. Artinya begini, ketika kita memang tidak bisa mendapatkan fakta, data, kalau saya ya akan kembali melihat kepada expert opinion. Artinya begini, ketika misalnya Menteri Kesehatan atau Menteri Pariwisata mengatakan bahwa kenaikan pariwisata Indonesia adalah sebesar 20%, ya sudah, walaupun tidak ada data BPS-nya, tidak ada data real dari Kementerian Pariwisatanya, selama ada rilisnya, baik dia di surat kabar kah atau di website, artikel website lah, ya itu menjadi kutipannya. Jadi artinya mungkin kita tidak bisa mencari, artinya mencari karena ya mencari real data dalam bentuk chart atau tabel itu sulit itu. Jadi ketika ada, nah itu memang agak tantangan kalau di mahasiswa doktoral ya, karena kadang pembimbing itu kan minta mana datanya ini, mana ininya, itu kan Nah, itu betul. susah. Ya kita harus paham juga kalau saya makanya saya nggak pernah saya kejar Bu data-data yang seperti itu. Yang penting adalah sumbermu mana bilang ini. Karena bagi kita yang penting adalah jangan sampai kita yang disalahkan. Kalau saya bilang misalnya aja, menurut Menteri Pendidikan bahwa kenaikan ini sebesar segini-gini, ya sudah, yang di mana saya kutip dari misalnya aja, tapi kan juga harus lihat, misalnya dikutip dari Jakarta Post itu masih oke, dikutip dari Times misalnya aja masih oke, atau dari majalah-majalah atau dari sumber-sumber yang memang berkredibel, memang kredibilitasnya ada. Kalau minta memang data real, data sekunder, ya sampai 10 tahun studi ya susah itu ya kalau mau minta data seperti itu. Sehingga kalau dipublikasi itu relatif lebih apa ya, relatif lebih ringan karena dipublikasi editor-editor tuh tidak terlalu minta data yang dalam bentuk tabel, data ini selama ada sumbernya itu masalah. Jadi gitu Bu. Cuma memang tantangannya adalah kalau di pendidikan karena perguruan tinggi ini kalau program dokter tuh kan kadang oh, ini harus ada nih. Kamu minta data sana ke BPS. BPS aja belum tentu punya kok. Apa dinas sana ke dinas mana itu? Dinas aja juga belum tentu punya kok. Nah itu aja. Jadi saya sering kali ketawa aja kalau kasihan ya anak-anak ini. Akhirnya saya bilang ya udah cari data lain yang ada, framing ceritanya yang dirubah. Jadi kalau kami di marketing tuh biasanya kan anak-anak itu kan nggak level industri ya, levelnya kan hanya perusahaan. Ini mana nih anunya? Data pendukung bahwa penurunannya apa penjualannya menurun. Ya gak ada lah orang bisa menunjukkan penjualan menurun kalau nggak tanya langsung ke perusahaannya. Sehingga saya katakan ya udah ganti aja misalnya aja top 10 brand. Hanya memberikan overview tentang ini. Tetapi kalau nanti ada dia menemukan dari artikel-artikel sebelumnya tentang penurunan penjualan dari industri tersebut, itu bisa digunakan. Jadi intinya Bu, jangan terlalu kalau bahasa Jawa itu saklek gitu ya, pada harus ada data sekunder yang ada. Tetapi kalau data dan fakta itu harus ada. Ya, artinya apa? Kita bisa mengutip kata expert, kita bisa mengutip kata para ahli, para pimpinan itu sangat bisa. Ya kalau salah ya jangan salahkan kita, salahkan yang nulis yang kita kutip, sehingga itulah perlunya kutipan. Sehingga itu perlunya yang kita punya daftar pustaka itu. Karena jangan salahkan kita, ya udah itulah yang saya baca. Nah, jadi lebih ke sana. Walaupun orang bilang, yo kamu harus iya iya, kita kan juga nggak mungkin Wikipedia atau Kompasiana kita jadikan apa detik gitu ya. Detik pun kalau kepepet masih bisa karena itu adalah rujukan banyak orang. Walaupun kadang judulnya nggak karu-karuan ya kayak detik, Kompas itu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Ya memang nggak ada lagi sumber lainnya. Itu kan eh, bagian dari apa ya? Mungkin itu adalah limitasi penelitian ya. Keterbatasan penelitian mungkin di situ. Tadi kan sudah sampai gap ya. Ya, tadi kan sudah sampai gap. Kemudian kita bicara novelty. Tapi saya mau cerita dulu Pak, Bapak Ibu, gap ya. Ini menarik. Saya kemarin baru publish, sebenarnya masih belum publish ya, tetapi sudah accepted, tapi nggak tahu publishnya kapan. Sebentar, Mas sudah ada belum nih? Saya coba cari dulu ya. Kalau sudah ada mau saya tunjukkan. Ini agak menarik ya Bapak Ibu. Saya eksperimen, ya sebenarnya nggak eksperimen gimana juga ya. Ini Bapak Ibu, saya masuk di International Journal Service Economic Management ini. Jadi saya mengangkat judul The Formation of Green Customer Loyalty to Green Cafe Business, The Integration of Green Motivation Value Model and Green Relationship Quality. Nah,
Jadi Bapak Ibu, ini saya mencoba modelnya ini gini. Saya nggak pakai teori Bapak Ibu. Saya tidak pakai teori, tapi saya mengatakan bahwa ini, bahwa meningkatkan customer loyalty itu menggunakan motivation value model. Menggunakan relationship quality model. Green relationship quality. Jadi ini green relationship quality. Ya, kalau kelihatan ya. Nah, green relationship quality ini lalu saya kritik. Saya berikan alasan bahwa untuk meningkatkan loyalitas itu tidak cukup hanya trust dan kepuasan saja. Sehingga perlu diintegrasikan dengan penelitian lainnya. Ya, saya kasih yaitu Green Motivation Value Model atau Motivation Value Model. Dan Bapak Ibu tahu bahwa Motivation Value Model ini bukan sebuah teori yang ada. Mungkin apa ya? Bukan ada itu adalah kalau RBT lalu RA teori itu kan sebuah teori yang sudah eksis ya. Ini adalah sebuah gabungan variabel yang saya kasih nama sendiri menjadi Motivation Value Model. Karena saya melihat di banyak penelitian itu bahwa variabel motivasi mempengaruhi perceived value. Sehingga saya buat motivation value model. Nah, sehingga motivation value model ini saya integrasikan dengan green relationship quality. Sehingga model baru ini menjadi sebuah model yang komprehensif. Artinya Bapak Ibu, kita itu kadang itu tidak bisa rely pada teori yang ada. Sehingga kita itu harus berani, misalnya aja mengatakan bahwa kita mengembangkan motivation value model, ataupun nanti Bapak mau mengembangkan misalnya aja motivational trust model gitu. Itu bisa, Pak. Tapi jangan klaim sebagai teori ya. Klaimlah sebagai model. Karena kita klaim teori, maka itu akan salah. Tapi kalau kita klaim sebagai model, itu masih bisa. Kalau ini saya berani klaim sebagai teori karena memang relationship quality itu adalah teori. Sehingga model konsep ini merupakan integrasi dari green relationship quality dengan motivational value model. Di mana saya katakan bahwa gap-nya itu adalah kelemahan dari relationship quality dalam mempengaruhi loyalty. Mungkin kalau mau dilihat bagaimana penuangannya, itu bisa dilihat di sini, Pak. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ini ya, kalau mau lihat. In green hospitality context, customer relationship quality has been identified essential informing customer loyalty. Ini kan teori ya. Research bla 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 demonstrate ini. Oke. Nah, ini kan nonetheless there is still an identified research gap in the literature. Nah, jadi saya mengatakan bahwa masih ada gap dalam literature. Kenapa? Ini relationship quality only focus on the strength and depth of the customer company relationship without addressing environmental sustainability. Ya, currently consumer show a high level of care for the environment. Consumer expect companies to give equal importance to the quality of their product, services, and their commitment to environmental sustainability. Menurut si Brodowski dan Singh 2024. Nah, for that reason, there is need to look into another element that may be better explain the creation of customer loyalty, especially in eco-friendly. Nah, jadi artinya apa? Relationship quality sebagai sebuah teori itu harus berani kita kritik, Bapak Ibu sekalian. Lalu jadi gap-nya tidak harus selalu gap itu menjadi inkonsistensi, tetapi ada kritik dari model yang ada, lalu kita tambahkan apa kebaruan yang ingin kita tambahkan, sehingga di dalam penelitian ini saya memasukkan ya. Yang saya masukkan adalah bagaimana relationship quality sebagai model dasar, saya integrasikan dengan green motivation value model. Kalau Anda tanya, motivation value model itu ada nggak, Pak? Nggak ada. Motivation value model itu adalah model yang saya kembangkan sendiri. Ya, jadi saya kembangkan sendiri. Dari mana? Nah, literaturnya dari mana? Literaturnya adalah dari penelitian-penelitian terdahulu yang mengatakan motivation memiliki pengaruh terhadap value. Nah, jadi literaturnya dari sana, Bapak Ibu sekalian. Baru kita integrasikan. Nah, jadi integrasi inilah yang menjadi kebaruan penelitian kita. Nah, itu mungkin Bapak Ibu mulai bisa berpikir bagaimana menciptakan sebuah kebaruan ya. Artinya bahwa kebaruan itu macam-macam, khususnya tergantung research gap-nya. Sekarang saya masuk ke bagaimana kita merubah penelitian ini
ya menjadi sebuah penelitian yang kebaruannya ada. Ya, berdasarkan apa yang saya lakukan, yang bisa ya, artinya dari ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Maka kemungkinan besar yang agar ini bisa menjadi sebuah yang baru, maka saya akan mungkin menambahkan seperti yang tadi Pak Boni lakukan atau Boni temukan ya. Saya akan mengembangkan variabel ini, entrepreneurial market orientation, entrepreneurial dynamic capability. Nah, jadi kalau ditanya, Prof atau Pak, ini ada nggak apa namanya penelitian terdahulu yang misalnya aja menggunakan entrepreneurial dynamic capability? Saya akan katakan bahwa tidak ada orang yang menggunakan entrepreneurial dynamic capability ini. Karena ini adalah hasil baru saja saya pikirkan. Jadi kalau Bapak Ibu tanyakan, lo dari mana Pak? Ya ini baru saya pikirkan. Lalu saya bikin konsepnya. Misalnya ini pun, misalnya aja Bu Amelia, Bu siapa namanya tadi, Bu Anis mau membuat variabel baru, misalnya aja market orientation. Apa ya market orientation ini ya? Oh, misalnya aja kita mengembangkan variabel, misalnya aja apa ya? Misalnya variabel risk taking market orientation, atau misalnya aja proactive market orientation. Itu bisa, Pak, Bapak Ibu. Sehingga tetap ada yang baru. Daripada kita mengatakan ini variabelnya adalah market orientation, maka kembangkanlah sebuah konsep baru dari penelitian ini. Ya itu tadi, misalnya saya nggak mau pakai entrepreneurial market orientation, saya mau menggunakan risk taking. Risk taking market orientation. Artinya adalah orientasi pasar yang berorientasi pada resiko misalnya aja. Risk based market orientation, ya nanti namanya cari aja lah apa yang bagus. Kalau nggak bisa tanya ChatGPT boleh itu. Ya, jangan malu Bapak Ibu pakai ChatGPT untuk menanyakan nama-nama yang menarik itu bisa. Jadi dia akan membuat. Nah, sehingga kalau kita sudah menggunakan seperti ini, pengaruh kapasitas inovasi terhadap kinerja bisnis dengan mediasi risk taking, market orientation based risk taking dan entrepreneurial dynamic capability, saya yakin Pak, ini Bapak Ibu ini bisa dipublikasikan pada jurnal bereputasi yang baik. Kenapa? Karena paling tidak kita sudah mengembangkan dua variabel atau dua konsep baru. Ya, kita mengembangkan. Kalau ditanyakan ada nggak orang lain menggunakan ini? Tidak ada. Saya bisa klaim lawang nama ini baru keluar tadi kok. Baru keluar 1 menit yang lalu. Nah, lalu pertanyaannya ada dua. Bapak, ini bagaimana nanti mengatakan bahwa kapasitas inovasi berpengaruh terhadap ini? Kan saya tidak ada nyari di Google Scholar. Risk taking market orientation. Nah, tidak ada kan Bapak Ibu risk taking market orientation? Penelitian yang menggunakan variabel risk taking market orientation itu tidak ada. Atau market orientation based on risk sebagai variabel. Oh, tambah nggak ada. Nah, berarti kan kalau saya menggunakan risk taking market orientation atau ini ada nggak entrepreneurial dynamic capabilities. Nah, ini masih ada nih, dan entrepreneurial dynamic capabilities. Nah, berarti entrepreneurial dynamic capabilities bukan sesuatu yang brand new, Pak. Tetapi paling tidak, itu hanya ada 105 orang yang menulis tentang entrepreneurial dynamic capabilities dibandingkan. Jadi kayak tadi kalau Pak Boni mengatakan, Pak, strategic entrepreneur, apa tadi itu? Ya dilihat, Pak, sudah banyak nggak dibanding ini? Dynamic capabilities, 383.000 orang, Pak, sudah membahas tentang dynamic capabilities. Artinya apa? Artinya kan, ya paling tidak, kalau saya menggunakan tadi entrepreneurial dynamic capabilities, itu hanya 105 orang yang pernah membahas. Dan mostly ini di tahun berapa ini? 2023, ini adalah 2007, 2021 loh. Rata-rata di tahun segitu, 2024. Berarti ini kan konsep yang relatively baru, gitu kan, entrepreneurial dynamic capabilities.
Tetapi tadi risk taking market orientation itu malah tidak ada. Nah, sehingga bisa kita kembangkan. Nah, kembangkan konsep baru atau paling tidak gunakan variabel yang baru tadi. Itu yang menjadi menarik, menjadi kebaruan yang bisa kita tawarkan. Nah, kembali lagi ke pertanyaan saya tadi, lalu bagaimana menarik hipotesis ini? Karena ini kan ketika ditarik hipotesis, ini kan menjadi pertanyaan, apa dasar Anda menarik hipotesisnya? Karena Bapak Ibu, saya jujur saja, saya berdoa semoga di BINUS nggak ada ya. Di beberapa tempat itu saya ketawa Bapak Ibu. Kalau misalnya mengatakan ya, ini harus mediasi gitu ya, ini mediasi gitu ya, maka harus ada katanya ya, penelitian yang mengatakan bahwa variabel market orientation itu memediasi inovasi terhadap kinerja. Paham maksud saya Bapak Ibu? Jadi harus dicari penelitian yang memang mendukung bahwa market orientation itu memediasi. Kalau nggak memediasi nggak bisa. Loh, saya kan jadi aneh gitu ya. Anehnya apa? Nah, kalau sudah ada, berarti kan nggak ada yang baru gitu. Sehingga kan kalau saya gimana caranya? Ya cari aja selama yang kapasitas inovasi berpengaruh terhadap market orientation dan market orientation berpengaruh terhadap kinerja, ya kan diduga. Nah, sehingga Bapak Ibu, kembali lagi ke contoh kebaruan yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya ini risk taking, market orientation, entrepreneur dan capability ini Bapak Ibu tidak bisa menemukan dan memang nggak boleh ditemukan, nah maka begini Bapak Ibu, saya selalu katakan kepada teman-teman. Coba saya tanya Bapak Ibu, risk taking, market orientation ini kalau jadi nama film, kira-kira aktor utamanya siapa Bapak Ibu? Berarti market orientation. Karena kan sebenarnya ini kan aktornya adalah market orientation. Market orientation yang ada risk taking-nya. Sehingga Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau mengatakan kapasitas inovasi berpengaruh terhadap risk taking market orientation, maka ya kalau tidak ada ya carilah kapasitas inovasi yang berpengaruh terhadap market orientation. Loh, lalu Anda bilang, loh kok bisa Pak? Kok boleh begitu? Loh, ya bolehlah. Wong kita itu membangun hipotesis kok. Hipotesis itu kan dugaan sementara. Berarti kan kita menduga bahwa oh karena kapasitas inovasi mampu meningkatkan market orientation, maka mungkin kapasitas inovasi juga akan meningkatkan risk taking market orientation. Ya kan? Lalu kita bikin pengujiannya. Nah, nanti dilihat. Kalau ternyata hipotesis kita ditolak, ya berarti ya tidak, risk taking market orientation tidak dipengaruhi kapasitas inovasi. Ya kita lihat kenapa tidaknya. Tetapi penarikan hipotesis itu harus kita lihat dari apa aktornya. Misalnya entrepreneurial dynamic capability. Ya dynamic capability lah yang menjadi fokus utamanya. Sehingga kapasitas inovasi berpengaruh terhadap dynamic capability. Ya, berpengaruh terhadap dynamic capability. Dan itu adalah hipotesisnya. Jadi tidak usah Bapak Ibu mencari yang memang harus risk taking market orientation. Atau apapun variabel baru yang Anda kembangkan nanti. Ya, karena bisa seperti ini. Oke ya, itu satu yang pertama. Nah, sekarang saya ingin mau cerita. Ini juga yang menurut saya ini yang banyak dilewatkan oleh mahasiswa-mahasiswa doktoral kita, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah yang ingin saya jelaskan itu adalah yang kita sebut sebagai definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel. Ini penting Bapak Ibu. Dulu, waktu saya baru lulus doktor, atau saya waktu belum doktor sekalipun, saya tuh sering bilang, ngapain sih definisi operasional itu pentingnya di mana sih? Langsung aja bikin kuesioner kan beres gitu ya. Artinya kan hanya cukup, bagi saya dulu, variabelnya tahu, lalu kuesionernya apa, kan gitu ya. Tapi ternyata Pak, dari pengalaman saya di reject gitu ya, terus reject itu, jurnal itu makanan sehari-hari dulu Pak, sampai sekarang pun ya. Jadi sampai bisa dipublish, itu mungkin perlu di reject 2-3 kali biasanya. Jadi kalau bisa publish dengan sekali tembak itu luar biasa, ya, asal bukannya predator ya. Nah, jadi saya mengatakan sekali lagi bahwa definisi operasional itu dulu tuh adalah hal yang bagi saya adalah sesuatu yang tidak penting gitu ya. Ah, ngapain ini definisi operasional? Tetapi sekarang setelah saya punya pengalaman
dari beberapa reviewer jurnal, lalu saya menyadari bahwa definisi operasional itu sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Karena pengembangan konsep baru itu harus diimplementasikan dalam definisi operasional. Jadi Bapak Ibu, definisi operasional itu kita tuh sering kali lupa. Jadi begini, kayak misalnya kapasitas inovasi. Kita yakin lah bahwa penelitian itu banyak sekali mendefinisikan apa itu kapasitas inovasi. Ya, banyak sekali. Tetapi permasalahannya, di dalam penelitian ini, kapasitas inovasi itu diambil dari siapa? Ya. Jadi kalau melakukan definisi operasional Bapak Ibu, saya punya beberapa cara ya dalam membuat definisi. Satu, yang paling mudah, taraf paling mudah itu adopsi. Ya. Adopsi ini adalah yang paling mudah Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau ada penelitian sejenis di tempat yang sama, ya ambillah definisi dari variabel tersebut. Ya, adopsi. Tetapi kalau misalnya kita merasa, oh ini definisinya kurang tepat, maka kita bisa melakukan yang namanya adaptasi. Jadi selain dari adopsi, dia itu juga bisa melakukan adaptasi. Jadi kita sesuaikan. Ini biasanya Bapak Ibu, yang sering kali dipertanyakan sama mahasiswa-mahasiswa kepada saya. Mereka bertanya gini, Bapak, dari penelitian, misalnya penelitian Husein, variabel X ini ada 5 indikator. Boleh nggak Pak, saya cuma ambil 3 saja? Atau dari penelitian si, misalnya Hung Chewu, itu ada 7 indikator. Tapi boleh nggak Pak, saya ambil dari 3 indikator saja? Nah, itu banyak pertanyaan Bapak Ibu. Lalu biasanya kita bilang, loh apa alasannya Anda ngambil cuma ini saja? Itu biasanya pertanyaan pembimbingnya akan begitu. Apa alasannya kok Anda ngambil cuma ini saja? Gitu ya. Lalu mahasiswa bilang, ya yang sesuai saja Pak. Kita ngambil yang sesuai-sesuai saja. Tapi bukan begitu harusnya Bapak Ibu. Kalau Anda belajar metode kuantitatif, pasti diajarkan itu. Variabel itu terbagi 2. Ada variabel observe sama variabel unobserved namanya. Bedanya adalah kalau variabel observe itu variabel yang pengukurannya jelas. Misalnya, jarak Malang-Jakarta 1.200 km. Nah, satuannya adalah kilometer. Diukur dengan penggaris, meteran, ya artinya ada alat ukurnya. Atau PDB atau GDP, Gross Domestic Product. Oh, berapa miliar dolar, berapa juta dolar, jelas ada satuannya, ada alat hitungnya. Tetapi kalau kita mengatakan ya kebahagiaan atau mindfulness atau mindful atau well-being atau satisfaction, itu kan nggak ada alat ukurnya, Pak. Oh, karyawan saya itu adalah memiliki kepuasan kerja yang tinggi. Pertanyaannya Pak Bambang, Bu Anies tahu dari mana karyawannya punya kinerja, punya kepuasan kerja yang baik. Ya kalau jarak karyawan saya dari rumah ke kantor itu jauh, oke ada alat ukurnya. Tapi kalau mereka punya kepuasan kerja yang baik, mereka punya OCB yang baik, mereka punya job commitment yang baik, itu kan nggak ada alat ukurnya. Sehingga variabel unobserved itu membutuhkan yang namanya indikator, Pak. Jadi harus ada indikator-indikator pengukurannya. Nah, sama dengan penelitian ini, kalau kita adopsi, maka semua definisi itu diambil sama semua definisi dan indikatornya. Jadi kalau misalnya, ya, misalnya Bapak mengambil variabel X dari penelitiannya siapa gitu ya, maka definisinya diambil, variabelnya diambil, indikator kuesionernya ambil semua. Itu adopsi namanya. Apakah boleh? Boleh. Tetapi jangan semua variabel Anda lakukan model seperti ini. Kalau semua konstruk, semua variabel dibuat hal semacam ini, nggak ada yang baru. Sehingga lakukan yang namanya adaptasi. Kalau melakukan adaptasi, boleh, tetapi harus disesuaikan definisi operasionalnya. Jadi misalnya aja, tadi dikatakan bahwa Small Medium Enterprise Innovation Capacity, misalnya aja.
Jadi kapasitas inovasi small medium enterprise. Oke, lalu kita mengakukan, oke, karena ini small medium enterprise, ini kan tidak sama kapasitas inovasinya dengan mungkin korporasi. Nah, sehingga definisinya apa? Kapasitas inovasi yang dilakukan oleh small medium enterprise yang bla 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 apa. Nah, lalu indikatornya sesuaikan. Sehingga kita itu tidak bisa membuat item pengukuran, kita tidak bisa membuat indikator pengukuran kalau tidak ada definisi operasional. Ya, yang kadang berbahayanya Bapak Ibu itu begini, ketika Anda membuat definisi operasional, lalu begini, variabelnya misalnya innovation capacity. Definisinya adalah bla 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 bla. Tetapi indikator dan measurement-nya itu mengambil dari 2-3 orang. Jadi gini, ibaratnya itu gini. Saya ngambil definisinya buatannya Bu Anis, ya, dari penelitiannya Bu Anis, tetapi indikatornya saya ambil dari Pak Sabto, saya ambil dari Bu Warniansi, saya ambil dari Pak Bambang. Lo kan lucu. Lawang definisinya punyanya Bu Anies, tapi indikatornya menurut penelitiannya Pak Sabto, Bu Warniansi, dan Pak Bambang. Harusnya kalau mengambil dari Bu Anies, ya ambillah adopsinya dari situ semua. Kalaupun adaptasi sama, ambillah punya Bu Anies, tapi sesuaikan dengan konteks definisi tadi. Kalau mau yang banyak tadi, maka di sini adalah mengembangkan variabel baru. Nah, ini baru tadi yang disampaikan Pak Boni yang di awal tadi. Apa perbedaannya S2, S1, dan S3? Jawabannya adalah kalau S3 mengembangkan konsep baru, adanya pengembangan. Sehingga pengembangan di sini adalah namanya nama baru, definisinya elaborasi dari beberapa penelitian sebelumnya, indikatornya pun elaborasi. Artinya gini, misalnya saya membaca artikel, Bu Anies memberikan definisi tentang inovasi kapasitas A. Saya membaca artikel Pak Dwi Sabto. Pak Dwi Sabto mengatakan inovasi definisi adalah B. Pak Bambang mengatakan inovasi kapasitas inovasi itu adalah C. Lalu saya berpikir, kayaknya saya bisa dong menggabungkan ketiga hal ini, membuat sebuah konsep baru. Lalu saya gabungkan ketiga penelitian tadi menjadi sebuah konsep baru dengan indikator-indikator pengukuran yang baru, hasil dari elaborasi ketiga hal ini. Itu boleh, Pak. Itu bisa dan itu akan sangat baik. Ya. Jadi mulailah belajar untuk mencoba mengelaborasikan beberapa penelitian lalu menjadikan satu, namanya nama baru, ya. Kemudian definisi operasionalnya itu baru, indikator pengukurannya pun baru. Tetapi ingat, baru itu bukan BNIB ya. Bukan brand new in the box. Kalau brand new in the box itu kan luar biasa. Tapi maksud saya baru ini tetap hasil elaborasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ya. Jadi tolong apa namanya berani mulai sekarang tolong untuk berani untuk berkreasi. Karena kalau penelitian yang itu lagi, yaitu tadi kembali ke penelitian Simbah. Ya kan? Nah, kalau ke penelitian Simbah ya apa makna dari disertasi tadi? Jadi cobalah untuk membuat sebuah konsep-konsep baru. Konsepnya baru, definisi operasionalnya baru, indikator-indikator pengukuran dan itemnya pun baru sesuai dengan apa yang menjadi definisi dari variabel tersebut. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Kita tidak akan bisa membuat penelitian yang baik kalau kita tidak bisa menemukan research gap-nya apa, kita tidak bisa menemukan apa yang menjadi novelty yang kita tawarkan. Nah, itu yang tidak bisa, ya, harus ditemukan. Perkenalkan saya Iqbal. Ya, Pak Iwan. Tadi saya melihat gambar pada slide 4 itu ada kayak dari kapasitas inovasi terhadap risk taking market orientation, lalu melalui juga entrepreneurial dynamic capability sebelum ke kinerja bisnis.
Nah, di restacking market orientation-nya, apakah dalam model itu dia bisa berperan sebagai variabel endogen dan eksogen dalam satu model gitu. Nanti pengujiannya itu seperti apa? Seperti itu yang nomor satu. Pak, endogen dan eksogen dalam satu model itu kan nggak mungkin loh, Pak. Hmm. Karena kan konsep eksogen itu kan adalah variabel yang tidak dipengaruhi variabel lainnya. Hmm. Hingga dalam kasus ini, eksogennya kan cuma kapasitas inovasi dan government regulation, Pak. Setiap Oke. variabel yang ada pengaruhnya itu selalu menjadi endogen. Oke. Mungkin kalau Bapak bertanya, apakah risk taking market orientation ini bisa sebagai variabel mediasi sekaligus variabel Oh, moderasi? Mungkin, Pak. oh. Jadi kalau pertanyaannya adalah, apakah ini bisa sebagai mediasi sekaligus juga moderasi? Secara kalau teorinya mengatakan ada, maka bisa. Maka risk taking market orientation itu bisa memediasi, bisa memoderasi. Artinya begini, sebuah variabel itu bisa menjadi mediasi, bisa sekaligus sebagai moderasi. Tetapi kalau eksogen dan endogen, jadi gini Bapak Ibu, saya ulangi ya, mungkin dulu sudah pernah diajarkan waktu metode kuantitatif, tapi mungkin lupa gitu ya. Variabel itu kan berdasarkan kedudukannya, itu kan jenisnya dua, Bu. Kalau menggunakan pendekatan regresi linear berganda, maka hanya X dan Y, atau sorry, nggak boleh pakai X dan Y. Menggunakan independen dan dependen. Kenapa kok independen dan dependen? Karena di dalam regresi hanya menguji Y sama dengan A plus BX, ya, A plus B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3. Kan begini. Sehingga regresi itu kan fungsinya adalah menguji beberapa variabel bebas terhadap hanya satu variabel terikat. Ya, Bapak Ibu. Sehingga kalau digambarkan dalam bentuk research model, maka konseptual model, struktural modelnya kan hanya seperti ini. Nah, riset modelnya akan menjadi seperti ini. Ini kan sebenarnya adalah implementasi dari itu tadi, dari persamaan regresi Y sama dengan B1 X1, B2 X2, B3 X3. Nah, sehingga ini dikatakan ini variabel dependent, ini variabel independent. Ya kan? Ini kalau menggunakan apa namanya istilah independen dan dependent. Tetapi ada kasus Bapak Ibu, kalau misalnya dia menjadi seperti ini, dia menjadi seperti ini. Nah, pertanyaannya, kalau kasusnya sudah seperti ini, yang independen mana, yang dependen mana? Tadi kan pertanyaannya X1, X2, X3 itu adalah independen karena dia bebas. Tetapi kalau sudah seperti ini, independennya mana, dependennya mana? Ini kan tidak bisa dijawab, Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan X1, X2, X3 sebagai independen, nggak mungkin X2 ini adalah independen. Karena X2 dipengaruhi X1 dan X3. Sehingga di dalam kasus ini, tetapi di dalam pihak loh, tetapi X2 ini mempengaruhi Y loh, Pak. Iya. Nah, terus apa dong? Nah, kita menggunakan, kalau dalam model struktural, nah ini mungkin ingat-ingat, Pak. Di dalam model struktural, ini namanya model struktural, ini namanya model model matematika atau model regresinya. Ini model strukturalnya. Di dalam struktural modelnya, kita tidak menyebut lagi dependen dan dependen. Kita menyebutnya sebagai eksogen, X1 dan X3, dan endogen, X2 dan Y. Karena eksogen itu adalah variabel yang tidak dipengaruhi variabel lainnya. Sedangkan endogen yang dipengaruhi. Coba ya, itu tolong Bapak Ibu ingat-ingat. Sampai nanti lulus, itu diingat-ingat juga itu. Eksogen dan endogen. Nah, satu lagi Pak, saya itu sering menjumpai di beberapa program doktor itu ya. Di definisi operasional mereka nulis gini, X1 dan X2 adalah variabel independen, Y adalah variabel dependen, dan X2 variabel mediasi. Ditulis seperti itu. Saya tidak tepat dengan istilah seperti itu.
Saya lebih senang mengatakan X1 dan X2 adalah eksogen, X2 dan Y adalah endogen. Karena begini, sebelum variabel itu diuji sebagai variabel mediasi, maka X2 ini tidak bisa dikatakan sebagai variabel mediasi. Karena Bapak Ibu, mediasi itu adalah setelah kita uji secara statistik. Jadi selama dia tidak terbukti sebagai mediasi, ya dia bukan variabel mediasi. Ya, jadi mediasi itu adalah sesuatu yang setelah kita uji. Ya, Bapak Ibu bisa membedakan kan ya antara mediasi dan moderasi itu ya. Jangan campur aduk Pak antara mediasi dengan moderasi. Oh, iya. Ya, kalau mediasi itu beda dengan moderasi ya. Jadi kalau kalau saya membuat ilustrasi itu gini Pak, Bapak Ibu. Kalau mau supaya nggak lupa gitu ya. Kalau saya mediasi itu gini. Misalnya ada anak kecil gitu ya. Anak kecil itu kalau dia misalnya anak kecil nih X1. Dia mau minta uang kepada bapaknya. Ya, kalau dia minta uang langsung, maka anak kecil ini adalah yang namanya punya direct effect, efek langsung. Ya, ini direct effect namanya. Bisa signifikan, bisa tidak signifikan. Teorinya mengatakan anak itu disayang bapaknya. Tetapi kan bisa ada research gap kan Bapak Ibu. Apa research gapnya? Oh tanggal tua bapaknya belum gajian. PNS kayak saya kan gajinya tanggal 1 gitu ya. Jadi tanggal 25 nggak gajian gitu ya. Belum, minta uang jajan. Secara teori si anak ini harusnya dapat uang jajan secara teori. Tetapi karena adanya tanggal tua, maka anak ini tidak dikasih uang jajan sama bapaknya. Nah, tetapi anak ini tahu ada teori lain, ada namanya mother fear, ya ketakutan pada ibu gitu ya. Di mana dia tahu bahwa ibu sayang dia dan bapak takut sama ibu. Sehingga si anak lari ke ibunya, minta uang jajan, si ibu bilang bapaknya. Bapaknya nggak mau ribut dengan ibunya, memberi uang jajan. Nah, ini mediasi, artinya anak punya pengaruh terhadap bapak melalui si ibu. Nah, itu konsep, ya Pak, konsep Bapak Ibu, konsep berpikir mediasi. Beda dengan moderasi, Pak. Moderasi itu beda. Misalnya gini, misalnya ada mahasiswa main ke rumah saya. Ya, mahasiswa itu nggak kenal anak saya, Pak. Tetapi ketika tiba-tiba anak saya datang ke saya, Pak minta uang jajan. Mahasiswa tadi bilang, wah Pak Sabil, anaknya lucu ya, pinter ya, waduh hebat sekali anaknya, sudah besar gini-gini. Nah, ketika didengar pujian tadi, permintaan anak saya kabulkan. Nah, berarti moderator tadi berhasil secara signifikan memoderasi pengaruh X1 terhadap Y, memoderasi pengaruh anak saya terhadap saya. Atau sebaliknya, ketika si moderasi tadi bilang, wah Pak anak sekarang ya jajan terus, senangnya jajan ini segala macam. Dari yang saya mau memberikan uang jajan, menjadi hilang. Nah, artinya apa? Artinya moderator tadi memberikan moderasi negatif pada pengaruh anak saya terhadap saya. Itu Pak. Jadi jangan lupa konsep mediasi dan moderasi. Ya, jangan ketukar-tukar. Apalagi ketukar-tukar dengan eksogen dan endogen. Gitu Pak Iqbal. Mungkin ya secara garis besar seperti itu. Tadi disebutkan salah satu membuat definisi baru itu seperti elaborasi gitu ya kan, Prof. Ya. Kalau nanti itu pengujian si outer modelnya itu misalkan apakah perlu dengan hal apa seperti yang biasa aja gitu kayak ngecek loading faktor, composite reliability atau misalkan ada treatment lain gitu untuk menguji apa instrumen dari konsep baru tersebut. Iya. Tidak ada Pak. Semuanya dibuktikan dengan outer model dan inner model. Khususnya convergent validity, discriminant validity, dan composite reliability. Karena begini, ketika tadi Bapak mengatakan konsep baru kan ada indikator-indikator baru tuh, berarti kan? Nah, ketika indikator-indikator tadi terkonfirm outer loadingnya bagus, berarti kan kita bisa dengan bangganya kita katakan, oh ternyata konsep baru yang saya kembangkan, yang memang sebenar, indikatornya benar, konsepnya benar, dia unidimensi, dia berbeda dari diskriminan validity dengan variabel lain, dia discriminate, kan begitu. Akhirnya konsep yang saya kembangkan menjadi konsep yang baru. Jadi tidak ada Pak, cukup itu. Apalagi kalau pakai CBSAM. Ada konfirmatory faktor analisisnya. Dilihat skor cut-off value-nya. Ketika dia confirm sebagai variabel baru, ya tambah happy dong kita bahwa kita berhasil mengembangkan variabel baru. Pertanyaannya adalah, kalau ternyata indikatornya gagal, ya artinya yang kebaruannya tiba-tiba berubah gitu ya.
ya selama indikatornya itu masih ada, ya kita tinggal klaim saja ya. Berarti memang variabel yang kita kembangkan tadi ya tidak jadi. Lalu pertanyaannya, gagal dong Bang dapat doktor? Ya enggak. Karena penelitian itu ketika sudah selesai, penelitian itu kan kalau bahasa kita itu walau alam, Bang. Artinya ketika penelitian diluncurkan, itu kan nggak ada yang tahu ending di depannya apa. Kita lihat aja, membuat vaksin COVID, itu kan beraneka ragam uji coba, sampai akhirnya dapat. Kan luar biasa kita ini, mengembangkan sebuah model, langsung jadi loh di dalam disertasi itu. Berarti kan kalau harusnya ada sesuatu kesalahan, atau ada hipotesis yang tidak diterima, ada indikator yang dihapuskan, itu kan wajar. Namanya ini one shot riset, nanti kalau mau teruskan lagi riset terus sampai kita menemukan sebuah teori. Nah, jadi Pak Iqbal tadi, betul Pak, itu tidak usah pakai tes-tes aneh-aneh, kecuali Bapak mau mengenerate itemnya dari FGD atau dari exploratory research. Kalau kita mau mengenerate itemnya itu atau indikator-indikatornya itu berdasarkan exploratory research, maka kita bisa startingnya adalah dengan menggunakan faktor analisis. Jadi faktor analisis, second order analisis, baru masuk ke dalam inner model dan outer modelnya. Nah, jadi gitu Pak Iqbal, cara prosedur berpikir sequence, berpikir kuantitatifnya, ya. Ini kan beda nih, ini kan pengembangan konsep ke kuantitatifnya, pengukurannya. Kebetulan saya orang kuantitatif Pak, jadi kalau main alat-alat aja, insya Allah saya kalau dua itu aja saya bisa gitu ya. Jadi gitu Pak Iqbal ceritanya. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda punya 5 variabel seperti ini, ya paling enggak 2 ya, itu konsep baru. Selebihnya adopsi sajalah, nggak usah repot-repot. Cari penelitian lain yang ada kuesionernya, pakai penelitian itu. Ya, tapi ada dua variabel baru ya minimal deh ya, satu juga boleh lah. Tapi ada satu lah minimal atau dua itu lebih baik, yaitu konsep baru yang kita kembangkan. Definisinya baru, nama variabelnya baru, definisinya baru, indikatornya pun baru. Ya, jadi ini menjadi hal baru yang bisa dikembangkan. Ya, Bapak Ibu, saya lanjut. Kan mau tanya, lanjut ya. Bapak Ibu jangan lupa bahwa juga kalau kita menulis sebuah karya ilmiah, dan khususnya disertasi, itu jangan lupa state of the art-nya ya. Karena kalau state of the art dalam literatur review ini nanti akan mendukung yang namanya novelty dan researchscape tadi. Jadi sotanya ini harus Anda buat baik-baik, mappingkan dengan baik. State of the art itu kan untuk melihat ya Bapak Ibu, apa yang sudah dilakukan orang dan apa yang belum dilakukan. Sehingga kita bisa lihat, sehingga makanya sekarang ini orang iseng membuat SLR namanya. Ya, walaupun SLR itu sebenarnya tidak untuk dipublikasikan, tetapi karena apa ya? Karena ternyata itu menarik, akhirnya bisa dipublikasikan. Tetapi hakikatnya, walaupun tidak untuk publikasi, Bapak Ibu itu harusnya tetap melakukan systematic literature review. Walaupun tidak dipublikasikan, kalaupun terpublish ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau tidak terpublikasikan, saya tetap menyarankan Anda membuat SLR, systematic literature review. Agar apa? Agar tahu state of the art-nya kemana. Ya, jadi kita bisa lihat, oh penelitian ini sudah banyak, siapa saja, jurnalnya apa saja, bidang ilmunya apa saja, variabel yang digunakan apa, finding-nya, metodenya. Sehingga kita bisa menelusuri nanti, kira-kira apa yang belum dan apa yang ingin atau perlu dilakukan. Jadi, SOTA nih, state of the art ini harus pasti. Ya, lakukan systematic literature review, minimal. Ya, oke, state of the art bisa kita publikasikan ya tadi dalam bentuk systematic literature review, walaupun tidak dipublikasikan pun juga tidak apa-apa, minimal untuk konsumsi kita sendiri. Kemudian Bapak Ibu, jangan lupa juga ini kalau sudah di artikel jurnal ya, yaitu metode. Metode ini harus jelas Bapak Ibu. Ya, metode kita itu harus jelas. Mulai dari surveinya, ya penentuan datanya, analisisnya, itu jelas. Bahkan sampai kepada pilot test. Karena seringkali pilot test itu kita hanya uji pilot test hanya sekali saja. Padahal di dalam pilot test itu ada yang namanya phase validity, ada yang namanya content validity, ada yang namanya construct validity. Ya, tapi kita biasanya hanya melakukan construct validity. Sehingga laporkan bahwa ada yang namanya phase validity. Phase validity itu banyak dilanggar. Phase validity itu tampilan wajah, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kayak tulisannya terlalu kecil, tulisannya terlalu gede, ini membacanya sulit, ini bukan membaca kontennya ya, tetapi tampilannya.
Itu dulu. Kemudian setelah face validity, kontennya. Kalau konten saya yakin kita melakukan tapi tidak pernah dilaporkan. Di mana kita melakukannya? Ketika Anda mendiskusikan konten kuesioner tadi dengan pembimbing. Itu sebenarnya sudah konten validity. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau konten validity itu juga dengan pembimbing dan juga dengan calon responden. 1-2 orang kita kasih, kita tanyakan apa pendapat mereka. Itu juga bisa. Ya, jadi konten validity itu juga perlu dilakukan. Baru construct reliability yang disebar kepada 30 orang itu ya, itu bisa. Jadi gitu Bapak Ibu, ya jangan lupa metode itu harus dibuat yang bagus. Sama penyebaran data gitu, Bapak. Hati-hati. Ya, penyebaran data itu. Apalagi dalam membuat skala pengukuran. Saya mau cerita sedikit tentang Likert scale. Hanya dalam Likert scale itu harus 5 atau enggak? Jawabannya kan tidak, Pak ya. Yang penting Likert scale itu harus ganjil, Bapak Ibu. Ya, jangan buat skala Likert genap. Walaupun banyak yang argue, Pak, kalau skala Likert genap, itu nanti banyak ganjil, itu banyak yang ngisi netral. Ya, banyak yang ngisi netral. Lalu saya bilang, Likert itu skala persepsi. Orang mau netral, itu persepsi dia. Yang nggak boleh adalah orang menjawab netral karena nggak mau menjawab. Misalnya aja, Ibu mau mensurvei di bagian sumber daya, lalu mensurvei anak buah misalnya aja. Tapi Ibu tulis di situ, sebut nama, ya, nama, nomor induk karyawan, ada semua tuh di situ. Pertanyaannya apa karyawan, anak-anak buah kita mau memberikan jawaban sebenar-benarnya? Saya kira nggak akan mau. Kenapa? Karena teridentifikasi. Nah, artinya apa? Di dalam kuesioner sebisa mungkin anonim. Ya, sebisa mungkin anonim. Yang tidak bisa diidentifikasi siapa yang ngisi. Itu yang pertama. Itu yang paling penting. Harus biasakan anonim. Kemudian yang kedua, ketika menyebar kuesionernya, jangan menyebar menyebar asal, menyebar itu harus di tempat yang benar. Saya tidak tahu Bapak Ibu di BINUS ya, tapi di UB ini sudah baru akan dibikin. Kalau di New Zealand dulu saya sekolah sudah ada. Namanya Human Ethics Committee. Etika ini Human Ethics ya, Human Ethics Committee. Jadi komite Human Ethics. Dulu saya tuh karena disertasi saya agak-agak ini ya terhadap vulnerable people ya. Tapi saya membantu teman saya. Membantu itu penelitian tentang restoran, kualitas pelayanan restoran. Oleh Human Ethics, dia bilang gini, agar kamu mendapatkan jawaban yang baik, maka kuesioner itu letakkan di atas meja makan. Jangan kamu ganggu orang lagi makan. Jadi memang idealnya orang itu hanya taruh aja di atas meja makan, kalau dia mau ngisi, dia akan mengisi, kalau enggak akan ngisi. Tapi kan ya susah ya, artinya siapa sih di Indonesia ini, tempat kita ini yang secara sukarela mau ngisi kuesioner itu kan nggak ada. Tapi idealnya memang seperti itu. Dia harusnya mengisi ketika dia mau mengisi. Sehingga Likert itu jangan pernah dihilangkan angka tengahnya, Bapak Ibu. Ya, netral itu harus ada. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana caranya agar mereka mau menjawab yang sebenarnya. Itu skala Likert. Kemudian Likert tidak harus 5 ya. 5 itu karena Indonesian style, Bapak Ibu. Kalau Anda lihat itu kan banyak anak-anak survei itu kan 5 skala gitu ya. Sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Itu karena dipas-paskan aja itu dengan setuju, tidak setuju itu. Padahal Likert yang sebenarnya, Bapak Ibu, itu hanya sebajas garis, lalu di ujung kiri sangat tidak setuju, di ujung kanan sangat setuju. Persepsi itu berada di garis itu tadi. Cuma masalahnya kan kalau dimasukkan ke alat statistik kan nggak bisa lah, sehingga harus ada angkanya. Sehingga yang penting angkanya adalah ganjil. Ya, Likert itu yang penting angkanya adalah ganjil. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi novelty, state of the art, loop metodenya, dan terakhir adalah discussion. Jangan lupa Bapak Ibu dengan diskusinya. Ya, karena di dalam sebuah diskusi, itu seringkali Bapak Ibu, kita itu hanya implikasi diskusi itu hanya mengatakan ini berpengaruh, tidak berpengaruh, ini sesuai penelitian siapa. Tetapi kita harus melihat sampai ke kedalamannya.
Artinya adalah kalau ditanyakan kenapa sih kapasitas inovasi itu berpengaruh terhadap risk-taking market orientation, ya kita harus jelaskan. Ya, kita jelaskan filosofinya. Kita jelaskan indikator-indikatornya. Kenapa kok itu bisa saling berpengaruh? Nah, ini di discussion. Jadi supaya tidak diskusinya itu kering. Ya, karena seringkali kita itu kan menjadi bahan omongan ya, wah yang kuantitatif itu kering gitu ya. Ya hanya kuantitatif, kualitatif pun kalau nggak dibahas tetap kering juga ya. Nah, jadi itu artinya apa? Discussion lah dengan yang baik. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi discussion atau diskusi pembahasan itu juga merupakan bagian penting di dalam sebuah penulisan ilmiah. Baik, Bapak Ibu, yang lainnya nggak usah lah ya, ini sudah sering dibahas orang. Jadi saya kira itu. Saya itu kadang bingung gini, Prof. Jika skala skala Likert itu kan disebutnya data ordinal katanya ya kan. Ya, Tapi sering diperlakukan juga sebagai data interval. iya betul. Ada juga yang bilang bahwa jika skala Likert itu harus kita konversikan dulu ke interval, Betul. ke MSI gitu ya, meter success interval. Jadi baiknya itu kita gimana? Apakah dari tabulasi data yang kita dapat itu kita langsung olah aja atau misalkan kita convert dulu ke intervalnya? Terima kasih. Ya, bagus Pak. Saya malah tidak menganggap dua-duanya Pak. Saya menganggap bukan interval, bukan ordinal Pak. Interval itu bagi saya dan ada beberapa peneliti, saya lupa bukunya, dia mengatakan Likert itu skala hybrid Pak. Karena Likert itu sebenarnya dia itu mengukur persepsi. Itu kan skala psikologi Pak. Ya, karena di skala psikologi sebenarnya skala Likert itu kan yang diukur adalah seperti ini. Kok hilang? Yang diukur dalam skala Likert itu kan cuma ini Pak, garis seperti ini aja. Nah, awal skala Likert itu cuma ini Pak. Awal skala Likert itu. Di sebelah sini adalah strongly disagree, di sebelah sini adalah strongly agree. Jadi awalnya Likert itu cuma seperti ini Pak. Jadi misalnya ada statement, DRM BINUS merupakan DRM terbaik di Indonesia. Anda akan bergerak mulai dari strongly disagree sampai strongly agree nih. Di mana Anda akan menaruh poinnya? Karena sebenarnya ini akan kita hanya melihat siapa yang mendekati strongly agree dan siapa mendekati strongly disagree. Kalau sudah masalahnya, lalu kita terpaku pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu 7 lebih besar dari 6, lalu ada ukuran yang sama. Padahal itu tidak ada ukuran yang sama, Pak. Bisa saja, Pak. Saya tadi ya, DRM BINUS terbaik di Indonesia. Pak Iqbal misalnya aja menjawab di sini. Ya, ukurannya nggak sama. Bisa aja Pak Bambang menjawabnya itu dempet, tapi sedikit di belakang Pak Iqbal. Terus saya tanya misalnya aja ke Pak Sabto, mungkin Pak Sabto agak jauh tapi di sini. Nah, ukuran ini kan beda, Pak. Padahal kalau interval, ukurannya kan harus sama. Ya, lalu misalnya tanya Bu Anies tadi, Bu Anies mungkin di sini. Loh, ukurannya kan beda-beda. Nah, tetapi masalahnya karena seperti ini tidak bisa dimasukkan mesin, maka dia kasih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk merepresentasikan di mana kedudukannya. Nah, jadi artinya apa? Kalau saya pun publish dengan cara ini tidak pernah ditanyakan MSI-MSI-annya, Pak. Artinya publisher jurnal itu juga paham bahwa sebenarnya Likert itu adalah skala persepsi. Ya, anak-anak skala persepsi, ya sudah, karena sebenarnya di dalam Likert itu bisa kan akhirnya persepsinya 4, berapa gitu. Kenapa? Karena tadi jaraknya ini tidak ada jarak sebenarnya. Semakin mendekati sangat tidak setuju, atau semakin mendekati sangat setuju, ya berarti dia sangat setuju. Nah, seperti itu, Pak. Jadi, saya menyebutnya dan beberapa ini ya, cuma saya lupa literaturnya itu ya. Dia mengatakan ini skala hybrid. Jadi gabungan interval dan ordinal dia. Atau ya bisa dikatakan dia skala persepsi. Tadi Bapak mengangkat kalau survei itu sebagai kan anonim ya. Iya, Eh, nah, saya kebetulan mau survei fokus ke pasar modal. Nah, jadi kalau memang harus anonim, tapi kita harus ada data-data lain seperti mungkin kayak pendapatan si apa yang disurvei, terus tingkat pendidikannya dan lain sebagainya.
apakah itu nanti bisa jadi seolah jadi kurang anonim lagi karena banyak data detail pribadi yang harus di-disclose oleh si orang yang disurvei itu. Kira-kira menurut Bapak, apakah itu akan menjadi kendala atau tidak? Begini Pak, saya nggak tahu urgensinya di pasar modal itu anonim atau tidak. Tapi begini, kecuali Bapak mau punya data X yang berbeda sumbernya dari Y. Atau data sama-sama di dalam satu variabel, tetapi dari sumber yang berbeda. Itu statistiknya nanti perlu dipikirkan. Artinya gini, kalau X-nya ngambil dari survei, lalu Y-nya data sekunder, berarti kan itu harus berpasangan. Artinya kita harus tahu nih bahwa Y-nya itu milik misalnya aja Ali gitu ya, milik Agro Lestari itu misalnya atau milik Mandiri gitu ya. Kemudian X-nya juga harus punya Mandiri kan gitu. Nah kalau gitu memang nggak bisa Pak. Kita harus survei langsung ke eh, orang Bank Mandirinya. Karena ini kan harus berpasangan Pak. Survei itu kan harus berpasangan semua tuh. X dan Y itu kan harus berpasangan. Nah, beda ceritanya kalau kita nggak mau tahu nih, artinya saya nggak mau tahu nih kalian dari Mandiri, KBNI, Agro Lestari, whatever itu saya nggak mau tahu. Yang penting saya dapat data dari sumber dari Bursa Efek, ya, dari pasar modal dan dari orang-orang yang ada listing di situ. Masalah Anda siapa saja saya nggak mau tahu. Nah, kalau itu anonim, Pak. Kan Pak itu membahas Pak Dwi membahas mengenai demografi responden kalau misalkan saya bilang itu kan Prof ya. Ya, Apakah nanti misalkan di dalam kuesioner itu kan suka ada kayak pendapatan, tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Nanti di dalam apa bagian discussion itu apakah misalkan kita harus bahas lebih rinci mengenai hubungan antar demografi responden dengan variabel yang kita teliti atau gimana sih, Prof? nah, itu benar, Pak. Tapi begini, kalau saya lebih menggunakan responden demografi itu untuk membuat justifikasi eh, variabel-variabel yang dibutuhkan. Misalnya, ketika X mempengaruhi Y, kita mau tahu nih, kenapa? Karena kan begini, saya itu orang yang tidak setuju, Pak. Kalau ada yang mengatakan misalnya gini, kalau nggak signifikan, itu coba bikin wawancara. Kenapa kok nggak signifikan? Banyak teman-teman kita kayak gitu, Pak. Saya tuh nggak setuju, Pak. Karena ini penelitian kuantitatif, ya kalau nggak signifikan, ya justifikasi secara teorinya. Tinggal kita lihat, kenapa nggak signifikan? Ah, lihat demografinya. Karena demografi tadi mencerminkan orang-orang yang mengisi kuesioner kita. Tapi jangan lalu kita wawancara lagi. Karena kalau mau wawancara lagi, berarti kita mencari data lagi. Padahal di data di awal katanya kan sudah, datanya kuantitatif. Nah, jadi data demografi itu digunakan untuk menjustifikasi siapa responden kita sehingga hasil itu didapatkan. Dan itu harus dipakai, Pak. Kalau nggak dipakai, percuma nggak punya data demografi itu. Ya, jadi data demografi itu digunakan, Bapak Ibu. Nah, Oh, ini signifikan karena mayoritas pengisinya adalah laki-laki. Laki-laki itu secara teori menurut ini begini sehingga ini begini. Nah, itu kan bisa itu menjadi digunakan atau oh tidak signifikan. Kenapa? Karena para operator pendidikannya rata-rata di sini SMA paling banyak. Nah, secara menurut si ini kalau penelitian SMA dia tidak mampu mengembalikan atau memiliki kapasitas inovasi yang baik misalnya. Sehingga di situ Pak harus dipakai demografi tadi. oh, izin konfirmasi Prof. Jadi kalau misalkan kita kuantitatif itu nanti di discussion itu kan suka ada yang bilang beberapa kampus itu harus ada expert judgment misalkannya di bab 4-nya itu. Berarti kan kita nggak perlu ya kalau kuantitatif seperti itu. Saya kok nggak pernah ada Pak ya expert judgment itu ya. Saya Di nggak beberapa pernah. ya di beberapa kampus itu kadang ada yang ngomong gitu. Jadi expert judgment itu digunakan sebagai justifikasi dari hasil analisis data kita. Jadi kalau misalkan kita kuantitatif ya nggak perlu berarti kan ya Prof ya. Kalau Nggak gitu. perlu, Pak. Tapi kita harus tetap punya penelitian terdahulu yang mensupport hasil penelitian kita. Oh, oke, baik baik. Terima kasih Ya, Prof. jadi tapi nggak perlu orang lain yang menjudgekan ini, ya, itu cari data lagi, Pak. Sehingga perlu mencari resources pendukungnya. Gitu. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Saya kira Ya, baik. kita sudah cukup panjang. Intinya begini, Bapak Ibu, kalau misalnya masih mau discussion gitu ya, kita perlu ada Bapak Ibu yang mau didiskus, welcome saja Pak. Silakan Bapak Ibu bisa ngobrol dengan saya gitu ya, bisa kontak-kontak saya.